Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya kesehatan, keistiqomahan, kekuatan sehingga kita senantiasa bisa memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang positif. Amin. Baik jamaah kajian ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita yang sempat terhenti beberapa waktu lamanya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajiannya. Masih pembahasan kita pada Kitabul Jami', dan untuk kesempatan siang hari ini kita masuk pada bab yang baru, yaitu tentang babul birri wassilah, yaitu tentang bab melakukan kebaikan dan menjalin tali silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Di sini disebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan tema kita kali ini. Ya. Saya akan bacakan untuk hadis yang pertama. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi." Barang siapa yang suka, barang siapa yang cinta untuk dilapangkan rizkinya. Ya, ini sebuah tawaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi yang suka untuk rizkinya itu diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira bagaimana, Bu? Kita tuh senang nggak kalau rizkinya diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sepertinya nggak ada yang bilang nggak senang ya. Kadang-kadang kita berangkat pagi pulang malam dalam rangka apa toh? Ya cari rizki itu. Nah ini diberikan tawaran oleh Rasulullah SAW. Mau nggak gitu? Kalau pengen rizkinya diluaskan oleh Allah, dimudahkan dalam mencari rizki. Nah berarti ini menunjukkan apa, Bu? Kita itu cinta kaya itu boleh nggak berarti? Hah? Pengen kaya itu berarti boleh nggak? Apa pengennya miskin terus gitu? Ya. Berarti ini menunjukkan bahwasanya kaya itu boleh, Bu. Ya. Kita pengen kaya, pengen punya banyak duit, itu boleh gitu loh, nggak dilarang. Asalkan bagaimana harta yang kita miliki itu ya kita berikan kepada haknya gitu kan. Tidak semuanya terus kita mau makan sendiri gitu. Jadi seakan-akan seperti orang yang serakah gitu. Kalau punya banyak harta kita nikmati sendiri, padahal di dalam harta kita itu banyak sekali hak-hak orang lain, ya kan? Yang mana kita harus keluarkan dengan sedekah, ya, dengan mengeluarkan zakat dan lain sebagainya seperti itu. Jadi seperti itu, ya. Kita tidak dilarang untuk menjadi orang yang kaya,
Kita tidak dilarang untuk kepingin punya duit banyak. Bahkan di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan, ya kan? Hendaknya seseorang itu takut andaikan mereka itu meninggalkan generasi mereka itu dalam keadaan generasi yang lemah. Lemah dalam hal apa? Dalam hal semuanya. Lemah agamanya, lemah keimanannya, lemah ibadahnya, lemah akhlaknya, ya kan? Termasuk lemah ekonominya. Hendaknya kalian takut meninggalkan generasi yang lemah segala-galanya, termasuk lemah dalam hal ekonomi. Karena kalau orang secara ekonomi lemah, ini mudah diapakannya, mudah disetir kemana-mana, mudah digiring kemana-mana. Karena manusia itu butuh gitu ya, merasa butuh sehingga kalau diiming-imingi harta ini mudah sekali terpengaruh. Bahkan Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kadal fakru yaqudu ilal kufri. Hampir-hampir saja kefakiran, kemiskinan itu apa? Mengarah kepada kekufuran. Jadi orang kalau lemah dalam hal ekonomi mudah untuk diarahkan kepada hal-hal yang berbau kekufuran. Banyak sekali barangkali kita mendengar gitu ya, kristenisasi ada di pelosok-pelosok desa. Yang diserang siapa? Masyarakat yang lemah ekonominya. Bahkan saya dulu pernah dulu waktu masih jadi santri gitu kan, ada tugas praktek lapangan dulu itu. Jadi setiap akhir pekan ada praktek lapangan untuk berdakwah di pelosok-pelosok kampung di daerah pegunungan gitu. Dan ternyata di yang tempat saya itu ternyata lokasi kristenisasi. Nah, saya ngobrol dengan orang-orang kampung di sekitar situ. Ternyata kalau masyarakat sini, dia mengatakan seperti itu, masyarakat sini itu kalau Jumatan ke masjid, tapi kalau hari Minggu pergi ke gereja. Nah gitu. Kenapa kok seperti itu? Iya, mereka kalau hari Minggu itu diundang, kemudian apa? Diberikan sembako, diberikan 1 dus mie. Wah, kan udah senang sekali, gitu kan. Jadi kalau Jumatan ke masjid, kalau Minggu ya terima sembako dan ikut ritual ibadah mereka. Nah, kan seperti ini. Ya, itu seakan-akan apa? Akidahnya itu kan dipertaruhkan gitu, hanya ingin mendapatkan 1 dus mie, ya, 1 paket sembako. Nah, coba kalau misalnya kaya gitu, enggak kayak gitu aja, karena cuma gitu kan. Tapi kalau butuh seperti itu ya akhirnya ya mau nggak mau, dong saya butuh kok gitu kan, hanya udahlah datang gitu. Nah ini akidahnya kan dipertaruhkan kalau seperti itu. Kalau nggak betul-betul keimanan yang kuat, wah sudah ikut seperti itu. Nah ini sangat disayangkan sekali. Makanya kalau bisa ya kita tuh jadi orang yang kuat secara ekonomi. Makanya dalam Islam ada ya ilmu khusus yang membahas tentang masalah warisan. Kenapa kok dalam Islam kok ada ilmu pembagian warisan gitu? Ya karena diharapkan umat Islam itu apa? Kaya, sehingga di saat dia meninggal dia punya harta yang banyak yang bisa dibagi-bagi kepada anak-anaknya gitu kan. Nah sekarang kalau umat Islam lemah secara ekonomi, meninggal, nah terus apa yang mau dibagikan ke anak-anaknya gitu loh. Masa mau bagi-bagi wajan sama serok kan ya enggak, ini kan kasihan anak-anaknya ya. Anak-anaknya ditinggali dengan apa?
dengan kekuatan ekonomi sehingga mereka juga kuat nanti ke depannya. Nah, seperti itu. Nah, ini ditawarkan oleh Rasulullah, man ahabba ayyub satolahu fir rizkihi. Barang siapa yang cinta, yang suka untuk dilapangkan rizkinya. Wa ayyun sa'alahu fi atharihi. Dan juga barang siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya. Nah, ini senang nggak ini? Umurnya dipanjangkan. Wah, ini tawarannya bagus semua ini ya. Mulai dari rizki, oke, rizki. Habis rizki dikasih umur panjang lagi. Wah, ini kan nikmat semua ini tawarannya ini. Kayaknya nggak ada yang nolak ini kalau dikasih tawaran seperti ini. Ya. Berarti apa? Ini menunjukkan bahwasanya kita senang untuk berumur panjang itu boleh gitu. Berharap supaya umur saya panjang. Ya, supaya saya diberi kesehatan, keberkahan dalam umur. Berarti yang seperti ini boleh. Ya. Yang nggak boleh itu malah justru apa, Bu? Berharap mati. Itu malah nggak boleh. Saya berharap mati. Oh, nggak boleh seperti itu. Malah apa? Kalau bisa ya berumur panjang yang apa? Umurnya penuh dengan keberkahan gitu loh. Nah, yang dimaksud dengan ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW umur panjang di sini, ya barang siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya, ini maknanya apa? Al makna husulul quwwati fil jasad, yaitu mendapatkan kekuatan kesehatan badan. Nah, gitu. Badannya sehat, kuatnya, seger. Nah, ini bagian dari apa? Makna diberikan umur panjang oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga makna yang lain dari dipanjangkan umurnya ini adalah bil barokati fi umrihi. Umurnya penuh dengan keberkahan, bukan? Berkah umurnya itu. Wa taufiqi lit taat. Dan umur panjangnya ini apa? Ternyata bisa dia manfaatkan untuk menjalankan ketaatan. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup, tapi apa? Dia bisa menggunakan kesempatan hidup ini untuk hal-hal yang positif, ternyata terutama untuk ibadah. Nah, ini luar biasa. Wa imaratu awqatihi bima yanfa'uhu fil akhirah. Dan apa? Mempergunakan waktu-waktu hidupnya itu untuk segala sesuatu yang bermanfaat untuk akhiratnya. Nah, untuk akhiratnya. Wasiyanatiha 'anid dhiya'i fi ghairi dzalik. Dan menjaganya dari hilangnya hilangnya waktu itu untuk hal-hal yang sia-sia. Nah, itu. Jadi intinya makna dari hadis ini, umur panjang yaitu umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Untuk urusan akhirat, oke. Untuk segala sesuatu yang bermanfaat. Terkadang orang-orang itu diberikan waktu, kesempatan hidup, tapi dia tidak bisa memanfaatkan waktu itu gitu. Tidak bisa memanfaatkan umur itu. Yang pada akhirnya apa? Bingung. Saya ngapain ya? Nah, gitu loh. Kok saya ngapain? Lah, banyak hal kok yang bisa kita perbuat gitu loh. Kok saya mau ngapain gitu. Iya kan? Iya. Enggak ada kok dalam Islam istilahnya nganggur, itu enggak ada gitu. Kalau sampai nganggur berarti dia tidak diberikan keberkahan dari umurnya. Bingung kan? Dia mau ngapain? Artinya dia bingung berarti. Kalau orang bisa tahu gitu loh, waktu yang kita lalui itu kok ada yang kosong, segera kita apa? Fa idza farauta fansab, kan gitu. Ada waktu luang, langsung kita pergunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Jadi enggak ada waktu kok ngelangut, ngalamun, bingung, mau ngapain, wah gitu, nganggur apalagi. Enggak ada. Ya kalau misalnya memang udah lelah,
waktu kosong ya zikir, kan mudah sekali kan, zikir. Nah itu bisa kita gunakan untuk zikir ya. Jadi waktu-waktu kita itu bisa kita manfaatkan untuk sebaik-baiknya, untuk bekerja ya. Untuk bekerja, setelah bekerja barangkali waktu istirahat kita bisa sambil zikir ya. Apa ya yang bisa kita ucapkan dari zikir itu banyak ya. Jadi nggak ada kok waktu nganggur itu. Usahakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Nah ini, kalau orang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesadaran seperti itu, artinya dia sudah diberikan umur panjang karena dia bisa memanfaatkan sisa waktu yang Allah berikan dari umur itu untuk sesuatu yang bermanfaat, bahkan untuk manfaat akhiratnya. Dan itu apa? Nah ini waktu yang betul-betul hakikatnya waktu gitu. Karena itu nanti menjadi apa, tabungan kita nanti untuk selama-lamanya di akhirat. Atau makna dari dipanjangkan umurnya dalam hadis ini bisa berarti juga baqa'u dzikrihil jamili ba'dal maut. Ya. Dia senantiasa apa? Disebut-sebutkan kebaikannya setelah matinya. Ya. Meskipun dia sudah mati, tapi apa? Masih disebutkan kebaikan-kebaikannya. Si fulan ini orangnya baik, orangnya ramah, orangnya masya Allah rajin ibadahnya. Ya. Pokoknya nggak ada yang orang nyebut-nyebut dia tentang kejelekannya, nggak ada. Semuanya menyebut kebaikannya. Meskipun orangnya sudah lama meninggal, tapi masih dikenang kebaikan-kebaikannya. Oh dulu tuh dia yang bangun masjid ini, kan akan terkenang terus, diberikan umur panjang ya, karena disebutkan namanya sekian tahun sampai ratusan tahun barangkali masih disebutkan ya. Nah itu, ini makna dipanjangkan umurnya. Atau makna yang lain ya, memang dipanjangkan umurnya secara hakikatnya dia diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang. Nah, tawaran dari Rasulullah SAW bagi yang suka untuk rizkinya diluaskan, bagi yang suka untuk umurnya dipanjangkan, apa yang harus dilakukan? Fal yasil rahimahu. Maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Nah ini hadis riwayat Bukhari. Nah ini ternyata ini menjadi apa? Sebab syar'i gitu loh. Sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang ingin dipanjangkan dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya. Secara syariat itu loh sebabnya. Apa? Menyambung tali silaturahim. Tali silaturahim itu apa gitu? Silaturahim, silah. Nah, ini kan terambil dari kata bahasa Arab ya, silatun. Silatun itu artinya apa? Menyambung. Rahim. Rahim itu apa? Rahim. Ya, berarti menyambung rahim. Berarti menyambung persaudaraan. Artinya saudara yang ada hubungannya dengan rahim gitu loh. Saudara yang ada hubungannya dengan nasab. Nah, makna silaturahim seperti itu. Namun silaturahim ini sudah menjadi bahasa serapan Indonesia ya. Menjadi serapan Indonesia sehingga maknanya agak sedikit bergeser dari makna aslinya. Kalau dari sisi bahasa Arab yang dimaksud dengan silaturahim itu kita menyambung tali persaudaraan yang ada hubungan nasabnya. Tapi kalau istilah Indonesia silaturahim apa? Pokoknya menyambung persaudaraan semuanya kan gitu. Mau dia ada hubungan nasab atau enggak, pokoknya kalau kita silaturahim ya itu udah maknanya silaturahim yang menyambung persaudaraan. Nah ternyata seperti itu. Jadi
istilah itu ternyata sudah bergeser dari asal arti dari silaturahim. Nah, yang dimaksud dengan silaturahim dalam hadis ini yang bisa menjadikan rizki kita diluaskan oleh Allah, kemudian umurnya dipanjangkan, itu adalah menyambung persaudaraan yang ada hubungan nasabnya. Adapun menyambung persaudaraan sesama muslim itu istilahnya beda lagi. Itu namanya ukhuwah islamiyah. Nah, gitu. Jadi kalau kita menyambung persaudaraan dengan manusia semuanya yang tidak ada hubungan dengan nasab, itu namanya apa? Ukhuwah islamiyah. Ya, persaudaraan se-Islam gitu loh. Nah, kita rangkul semua. Tapi kalau ada nasabnya, hubungan nasab persaudaraan, ya maka itu dinamakan dengan silaturahim. Nah, itu yang dimaksud dengan hadis tadi itu. Berarti kita berusaha untuk apa? Menjalin tali silaturahim itu dengan saudara-saudara kita, ya kerabat-kerabat kita. Nah, itu. Baik, dari hadis yang saya sampaikan tadi ada beberapa faedah ya yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah fi hadzal hadis al-hathu wat targhibu fi silaturrahim wa bayani azimi ajriha wa thawabiha. Di dalam hadis ini, ya, dalam hadis yang kita sampaikan tadi, al-hathu wat targhibu fi silatirrahim. Di situ ada anjuran, ya, untuk manusia itu apa? Senantiasa menjalin silaturahim dengan saudara-saudaranya, dengan kerabat-kerabatnya, begitu. Wa bayanu azimi ajriha wa thawabiha, dan penjelasan tentang besarnya pahala yang akan didapatkan bagi orang yang mau menjalin silaturahim. Kemudian faedah yang berikutnya, dalla hadzal hadis ala anna silatar rahimi sababun li ziyadatil umri wa bastir rizki. Dan di dalam hadis ini menunjukkan juga bahwasanya silaturahim itu menjadi satu sebab dipanjangkan umur dan diluaskan rizki. Dan ini merupakan sebab syar'i gitu ya, yang memang Allah sampaikan. Kalau pengen Rasulullah SAW sampaikan, kalau pengen Allah meluaskan rizki dan panjangkan umur, yaitu silaturahim. Kemudian faedah berikutnya dari hadis itu, jawazu mahabbati bastir rizki. Bolehnya cinta, ya kan? Bolehnya suka untuk diluaskan rizkinya, yaitu tadi ya. Boleh kita untuk suka minta diluaskan rizkinya, boleh. Kemudian yang berikutnya, dalla hadzal hadits ala jawazi mahabbati tulil umri. Hadis ini juga menunjukkan bolehnya suka untuk dipanjangkan umur. Dalla hadzal hadits ala jawazi tasyriki fin niyyah baina iradati thawabi min indillah wa iradati amrin dunyawiyyin. Hadis ini juga menunjukkan bolehnya menggabungkan niat. Bolehnya menggabungkan niat antara niat pengen mendapatkan pahala, ya, dan niat ingin mendapatkan sesuatu yang berbau dunia, ya. Ya, tadi silaturahim, ya kan. Silaturahim, niatnya kita silaturahim itu untuk apa toh? Nah, orang ketika silaturahim itu yang pertama niatnya harus karena Allah, Bu.
bukan karena pengen dipanjangkan umurnya, bukan karena pengen apa lagi tadi itu ya, diluaskan rezekinya, tapi yang pertama kali harus apa niatnya? Karena melaksanakan perintah Allah. Nah itu, saya silaturahim ini karena ini perintah Allah gitu loh. Pertama itu, karena seseorang itu menjalankan perintah Allah, artinya apa? Ini bagian dari ibadah. Pertama berarti niatnya ibadah. Kemudian yang kedua, boleh saya silaturahim dengan tujuan yang kedua, biar saya diberikan Allah umur panjang, biar saya diberi keluasan rizki. Nah seperti itu boleh. Menggabungkan dua niat, antara niat ibadah dengan niat dunia, pengen di itu tadi, luaskan rizki dan panjangkan umur. Nah ini kan urusan dunia kan, seperti itu kan. Nah, atau contoh yang lain misalnya apa Bu? Jadi kita niatnya dua gitu loh, niat akhirat dan niat dunia. Kira-kira apa? Misalnya sedekah gitu ya, sedekah niatnya apa? Kita bersedekah pengen dapat pahala dari Allah. Yang kedua supaya apa? Supaya dimudahkan apa? Rizki juga, memudahkan rizki. Atau sholat duha. Sholat duha niatnya apa? Ya karena saya sholat duha, beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Supaya dimudahkan rizki. Sama juga duha, ada kaitannya dengan dunia juga. Nah seperti itu boleh. Termasuk ya hadis ini juga menjelaskan tentang bolehnya apa? Menggabungkan dua niat, niat ibadah dan niat urusan dunia. Nah itu termasuk ya diperkuat juga dengan ayat Al-Quran yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, istaghfiru rabbakum. Memohonlah ampun kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Nah, setelah kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, ternyata ayat berikutnya apa? Allah memberikan gambaran. Kalau kamu mau beristighfar kepada saya, nih saya mau kasih keuntungan dunia. Apa itu? Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan kirimkan apa? Hujan yang begitu lebat. Nah, hujan itu kan rahmat tuh, ya kan? Oh, kita sekarang ini lagi menanti-nanti hujan ini, ya kan? Biar bisa tanam, ya. Kalau sudah kekeringan repot juga, ya. Semua orang nggak ada yang nggak butuh air gitu kan. Air itu sebuah kebutuhan. Nah Allah kirimkan air. Kemudian apa? Wa yumdidukum bi amwalin. Dan Allah akan berikan apa? Banyak harta. Wa banin. Dan Allah berikan apa? Anak-anak banyak. Wa yaj'al lakum jannatin. Dan Allah akan berikan apa? Kebun. Ya. Wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah berikan apa? Sungai-sungai yang mengalir. Lah ini kan perkara dunia yang sangat diinginkan manusia kan. Mulai dari apa? Mulai dari air. Loh, siapa coba yang nggak butuh air gitu? Sampai kadang-kadang kita beli galon gitu kan. Apa? Segalon itu berapa? 5.000 ya kan. Segalon paling habis seminggu. Beli lagi. Siapa yang nggak butuh air? Terus apa? Harta. Pengen semua hartanya banyak ya. Pengen punya banyak duit. Nah, ini bagi yang apa? Bagi yang punya apa kelemahan ekonomi, wah ini solusinya apa tadi Bu? Solusinya apa? Istighfar salah satunya kan. Istighfar ini langsung dari Allah ini yang ngasih tahu. Istighfarlah kalian. Setelah istighfar apa? Nih saya beli air, ya saya beli air hujan. Kemudian saya beri apa namanya harta banyak. Nah itu. Dan dulu pernah saya ceritakan di sini juga ya tentang luar biasa istighfar itu. Bahkan apa? Tidak perlu orang itu sampai nyari-nyari. Apa? Datang sendiri gitu. Bahkan datangnya masuk ke rumahnya lagi. Kan gitu kemarin.
Nggak perlu nyari-nyari, saya tuh butuh ini gitu, butuh ini, nggak perlu sampai nyari orangnya. Tapi apa, orangnya secara tidak langsung datang sendiri ke rumahnya, masuk gitu, secara nggak sengaja, ada ternyata yang saya butuhkan. Nah itu. Nah, harta. Kemudian apa? Allah akan berikan banyak anak. Wah, ini bagi solusi juga bagi orang yang ternyata sudah menikah bertahun-tahun belum dikaruniai anak. Dengan apa? Istighfar. Allah berikan kebun-kebun, ya. Bangun rumah, ya. Kan enak kalau bangun rumah terus punya kebun, taman gitu kan enak ya. Daripada rumah jeder kanan kiri belakang udah temboknya tetangga, kan nggak enak. Udah depannya langsung jalan, las sumpek sekali kayak orang tinggal di kota perumahan itu sumpek. Kalau saya itu nggak betah saya itu. Sumpek sekali, keluar pintu dari rumah itu langsung udah pagar jalan. Gimana mau ngisis kayak gitu tuh, nggak betah ini. Wah, kalau di sini kan luar biasa ini. Ini sepertinya juga efek dari istighfarnya jenengan ini. Rumahnya besar, kebunnya juga ada, depan belakang ada. Lah ini ada tinggal satu lagi tambahan dari Allah. Wa yaj'al lakum anhara. Allah berikan apa? Sungai-sungai mengalir. Ya, rumah, punya kebun, punya taman, ada kolam ikannya gitu kan. Di sini sudah ada kolamnya belum, Bu? Belum ya. Banyak-banyak istighfar. Ya. Bisa jadi nanti terus bangun kolam ikan ya kan. Jadi kebun di rumahnya udah lengkap gitu. Mau cari ikan tinggal mancing ya, tinggal nyerok gitu kan. Mau nyari apa ya, tanaman pohon atau apa tinggal bedal gitu kan. Sayur-sayuran tinggal petik. Wow. Kalah ternyata. Ya. Di belakang rumah ngoten nggih mboten aman. Wah. Wah. Mboten aman ternyata. Nggih pun. Niku berarti sedekah kalih kethek niku pun. Jalan satu-satunya sedekah nggih kalih kethek. Nah, ini. Jadi Allah gambarkan di dalam ayat ini ternyata boleh kita berharap gitu loh. Selain kita ibadah, kita boleh juga berharap untuk urusan dunia itu. Dan istighfar itu. Istighfar sesuatu yang mudah sekali, ringan, cuma astagfirullah. Nah, ini ternyata kalimat yang begitu pendek, ringan itu faedah dari Allah itu rentetan banyak banget. Hampir semua itu tadi yang dibutuhkan manusia itu ada di keutamaannya istighfar. Luar biasa. Dan itu sebenarnya banyak sekali kisah-kisah tentang istighfar ini. Sangat menakjubkan. Nah itu, keduniaan masuk juga. Ibadah iya, ternyata dunia nyusul. Wah, enak sekali kan. Orang Islam tuh enak banget, Pak. Kalau mau, masalahnya banyak yang nggak mau gitu loh. Untuk mempraktekkan do males gitu ya wes gitu. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil juga yang lain, dalla hadzal hadis ala isbatil asbab. Hadis ini menunjukkan apa? Tentang adanya sebab. Jadi segala sesuatu itu ada sebabnya gitu loh. Enggak tiba-tiba kok ya. Tiba-tiba mak betul ada, ya enggak mungkin gitu loh. Ya. Semua ternyata ada sebabnya gitu loh. Sesuatu muncul itu ada sebabnya. Nah, termasuk sebab yang sebab syar'i yang terkadang kita tidak bisa dipikir secara logika. Masa sih cuma istighfar gitu Allah berikan segitu banyaknya, masa kita nggak perlu gini gitu ya. Nah itu mungkin barangkali ikhtiar yang lainnya itu nanti akan diberikan Allah kemudahan, atau Allah akan buka dengan ikhtiar-ikhtiar yang sifatnya duniawi juga gitu. Dengan silaturahim ini menjadikan satu sebab orang dimudahkan rezekinya kan gitu. Jadi segala sesuatu ada sebabnya. Enggak kemudian orang duduk-duduk di rumah tiba-tiba kaya raya, kan enggak.
Ya bisa duduk-duduk di rumah jadi kaya. Tapi kalau dia punya apa? Investasi di mana-mana. Nah, kan itu juga sebab gitu. Sebab dia berinvestasi gitu kan. Tanam saham di beberapa perusahaan gitu. Jadi dia duduk-duduk di rumah setiap bulan dapat transferan, ya kan? Nah, itu sebabnya. Nah, segala sesuatu harus ada, memang ada sebabnya gitu. Orang pengen pinter harusnya bagaimana? Belajar gitu kan. Bukan malah orang pengen pinter apa? Topo, nah misalnya gitu. Bertapa di gua. Nah, ya itu sebab secara dunia juga nggak masuk. Lah ngapain? Wong pengen pinter topo gitu kan. Sebab secara syar'i juga nggak ada gitu loh. Nabi juga nggak pernah menyarankan orang pengen pinter tuh suruh topo, ya nggak ada juga, nggak ada. Tapi apa? Ya belajar gitu loh, ngafal, nah itu. Nah, jadi semua itu ada sebab, termasuk yang dalam hadis tadi, silaturahim menjadi sebab dimudahkan rizki dan dipanjangkan umurnya. Dalla hadzal hadits ala annal jazaa'a min jinsil amal. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalannya. Ya. Semakin amalannya besar, maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala juga besar. Ya. Termasuk istighfar, meskipun amalannya ringan, kenapa kok balasannya begitu luar biasa? Karena istighfar itu apa? Memohon ampun dari dosa. Dosa itu kan sesuatu yang besar gitu. Ketika seseorang betul-betul minta ampun sama Allah, dia harus menghentikan apa? Perbuatan dosanya itu. Nah, itu kan ya sebenarnya konsekuensi dari sebuah istighfar itu juga besar. Kalau Anda pengen diampuni oleh Allah, maka bagaimana? Tobat gitu kan. Tobat, tapi tobatan nasuha gitu loh. Bukan tobat kayak orang makan sambal itu. Hari ini sekarang itu saya kepedesan. Ampun dah, udah nggak kuat mulut saya itu sampai nyonyor makan kayak gini nih. Besok kalau makan nggak ada sambal, aduh, nyari gitu loh. Nyari kok nggak ada sambal ya. Lah kemarin ngapain katanya udah kapok gitu. Nah, ini tobat yang seperti ini yang itu. Jadi tobatnya udah selesai. Saya nggak akan melakukan perbuatan dosa itu. Nah, ini yang berkaitan dengan hadis yang pertama. Kemudian kita masuk pada hadis yang kedua, masih dalam bab yang sama. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'ar rahimin, muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang itu masuk surga. Siapa? Qati'un, orang yang memutus tali silaturahim. Nah, ini sebuah ancaman ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang apa? Memutus tali silaturahim, memutus persaudaraan. Ya. Loh, kenapa kok harus terjadi gitu? Orang kadang-kadang sampai apa musuhan dengan ya keluarga itu sebabnya biasanya nopo, urusan apa gitu kok saudara sendiri kakak atau adik kok sampai diputus itu loh, kenapa gitu loh? Apa nggak ingat dulu waktu kecilnya itu main-main bareng seneng dimong, nah gitu loh, dimong mbaknya atau kakaknya ya gitu kan. Kalau seperti itu sebabnya sebenarnya apa gitu loh kok sampai ujung-ujungnya warisan ternyata. Lah iya, ujung-ujungnya ternyata warisan. Astagfirullah. Makanya dalam Islam itu ada cara membagi waris itu loh, warisan itu supaya adil, supaya tidak ini. Nah, orang kalau sudah
beriman gitu loh. Beriman kepada Allah ya. Pembagian warisan kalau itu yang ngatur Allah, dia harusnya bagaimana? Ridho. Karena Allah tahu betul gitu loh. Itu aturan yang adil langsung turun dari Allah gitu loh. Tapi kalau kita baginya dengan apa? Dengan rumus kita masing-masing, barangkali orang akan merasa, loh saya kok dapat cuma segini. Nah ini loh yang khawatirnya begitu. Ya, merasa tidak adil gitu, tidak mendapatkan keadilan. Kok enak sekali, dia laki-laki kok dapatnya 2. Nah, kok saya cuma 1, padahal sama-sama anak kok dia 2 saya 1 gitu. Padahal apa? Ya memang begitu dari Al-Qur'an Allah menyatakan seperti itu. Karena kadang-kadang apa? Laki-laki itu tanggung jawabnya besar gitu loh. Ya. Di saat orang tua sudah nggak ada, dia akan bertanggung jawab kepada adik-adiknya yang masih perempuan. Laki-laki itu. Laki-laki juga pemimpin. Dia harus menanggung beban keluarganya. Ada istri, ada anak dan lain sebagainya. Tapi kalau perempuan, dia di bawah tanggungan suaminya gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, terkadang orang kenapa kok bisa sampai memutus tali silaturahim, padahal ini ancaman dari Rasulullah SAW. La yadkhulul jannata qati'un, ya, tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim, memutus tali persaudaraan. Nah, yang dimaksud dengan orang nggak masuk surga ini bagaimana? Apakah belas nggak akan masuk surga, selamanya di neraka? Naudzubillah min dzalik, kalau seperti itu kan sangat mengerikan gitu loh. Ya Allah, gara-gara saya nggak akur dengan kakak, adik atau keluarga sampai saya seperti itu, ya Allah, sayang sekali. Nah, yang dimaksud dengan ini adalah isyaratan ila anna qati'ar rahimi illam yakun mustahillan li hadzal li hadzal qata' fa innahu la yadkhulul jannata illa ba'da tatahhurihi min dzanbi qat'ihi laha. Jadi yang dimaksud dengan tidak masuk surga seseorang yang memutus tali silaturahim, kalau memang gitu loh, orang ini menganggap memutus tali silaturahim itu sesuatu yang boleh-boleh saja gitu. Kenapa kok kamu sampai gak akur dengan saudaramu sendiri, dengan kakakmu sendiri? Allah, cuma kayak gitu aja gak apa-apa. Nah, seakan-akan apa? Dia menghalalkan sesuatu yang Allah larang. Nah, orang yang menghalalkan sesuatu yang jelas Allah larang atau Rasulullah SAW larang, ini bisa menjadikan apa? Sebuah kekufuran, dan dia bisa menjadikan seseorang bisa tidak akan masuk surga. Ya. Karena apa? Menghalalkan sesuatu yang dilarang oleh agama. Satu contoh lain begini, Bu. Judi. Judi itu bagaimana hukumnya dalam syariat Islam? Berjudi haram ya. Itu jelas diharamkan. Kalau ada orang yang menghalalkan judi itu enggak apa-apa, boleh. Itu artinya apa? Dia telah menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas agama larang. Maka orang yang menghalalkan itu, maka dia akan jatuh kepada kekufuran. Dia akan kekal di neraka. Begitu juga minum khamr, ya, minum-minuman keras. Apa hukumnya? Haram, udah jelas haram. Tapi kalau ada orang yang mengatakan minuman keras itu halal, nah ini kan berarti apa? Menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini bisa jatuh kepada kekufuran. Termasuk ini tadi, memutus tali silaturahim. Kalau sudah jelas bahwasanya memutus tali silaturahim itu dilarang oleh agama, kok dia menghalalkannya, maka la yadkhulul jannah.
Dia tidak akan masuk surga orang yang memang sengaja dan menghalalkan, membolehkan untuk memutus tali silaturahim. Tapi kalau dia memutus tali silaturahim tapi sebenarnya apa? Tahu gitu loh. Yang saya lakukan ini nggak benar gitu loh. Saya menyadari bahwa yang saya lakukan ini salah. Tapi kadang-kadang, wah ini kan, karena hati sudah dikuasai oleh bisikan-bisikan setan gitu loh. Ayo, kamu bagiannya kok paling sedikit. Nah gitu misalnya. Masa kamu nggak minta? Ayo minta. Terus minta malah dimarahin, malah gini loh. Udahlah, sudah putus saja, nggak usah hubungan lagi. Ah gitu. Bisikan setan seperti itu. Sebenarnya sadar dalam hati kecilnya tahu saya salah ini kalau saya lakukan ini. Maka kalau dia sebenarnya masih meyakini bahwasanya apa yang dia lakukan itu salah, tapi dia tetap memutus, nah dia sekedar berdosa, tidak sampai apa? Tidak sampai dia selamanya di neraka. Dia berdosa sampai apa? Ya sampai dosanya ini nanti akan dibersihkan oleh Allah, atau memang Allah memaafkan apa yang dia lakukan. Nah dia tetap akan masuk surga meskipun nanti dibersihkan dulu barangkali oleh Allah Subhanahu wa taala di nerakanya. Jadi yang dimaksud dengan hadis tadi seperti itu, ya. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim, yaitu tergantung tadi yang saya jelaskan ya. Rincian apa detailnya seperti itu. Baik. Kemudian kaitannya dengan memutus tali silaturahim, ya, memutus tali silaturahim. Ini ada beberapa tingkatan ya tentang masalah silaturahim ya, tentang masalah silaturahim. Ada tingkat-tingkatan. Wasilun wa huwa man yuhsinu ilal aqarib. Yang pertama ada ya orang yang dia memang suka untuk menjalin silaturahim dengan saudara-saudaranya, dengan kerabatnya. Nah, orangnya seperti itu. Ya, suka berkunjung ke rumahnya, tanya kabarnya. Ya, kalau sekarang ada HP ya, lebih mudah lagi untuk bisa telepon ya, tanya kabarnya gimana. Atau dibuat grup, biasanya grup keluarga misalnya, siapa gitu. Nah di situ saling kirim kabar gimana, misalnya ada yang sakit ngabari ya kan, terus jenguk atau bantu dengan apa, dengan biaya misalnya begitu. Nah ini yang pertama adalah orang yang memang suka untuk menjalin silaturahim seperti itu. Nah ini orang yang paling baik seperti itu. Kemudian yang kedua ada model orang yang qati'un wa huwa man yusi'u ilaihim. Ada model orang yang suka memang memutus, ya, memutus silaturahim. Dia suka meskipun saudara tapi sukanya apa? Sukanya menjelek-jelekan, ya. Sukanya memprovokasi gitu kan. Supaya saudara yang lainnya nggak suka sama itu. Bah ini namanya juga memutus tali silaturahim. Tahu saudaranya lagi butuh bantuan, malah pura-pura nggak tahu, ya kan, pura-pura nggak dengar, ya, padahal buka HP, buka WA, ya kan, baca juga, pura-pura seperti itu. Nah ini model orang yang memutus tali silaturahim. Ada juga model yang ketiga, la wasila wala qati'ah. Ada model orang yang ya tidak suka menjalin hubungan dan juga dia tidak suka memutus, tidak menjalin hubungan tapi juga nggak memutus. Berarti gimana? Model orang ini adalah man la yuhsinu wala yusi'u wa huwa alladhi la yuhsinu ila aqaribihi illa idza ahsanu ilaihi. Model orang seperti ini tuh dia tidak berbuat baik kepada saudaranya kalau memang saudaranya tidak berbuat kepada dirinya. Dia hanya mau berbuat baik kepada saudaranya kalau saudaranya itu berbuat baik kepada diri. Kalau enggak, ya udah enggak. Nah, gitu loh. Jadi intinya apa nih, Go?
hanya akan apa? Ya berharap terus baru balas, nah kan gitu loh. Dia nggak mau memulai gitu loh, nunggu gitu loh. Mengharapkan aja, nunggu. Kalau dia berbuat baik kepada saya, ya saya berbuat baik. Kalau enggak, ya udah, enggak gitu loh. Nah itu. Jadi orang Islam itu harusnya bagaimana? Memulai gitu loh, memulai kebaikan gitu loh. Kita yang memulai. Perkara nanti dia mau balas atau enggak, kita berharapnya sama Allah gitu loh. Iya, berharap kita sama Allah. Allah akan berikan jalan itu ya nggak habis gitu loh. Nggak harus dari dia yang berbuat baik kepada kita. Bisa jadi dari orang lain gitu kan. Nggak harus dari dia kok. Yang penting saya sudah mulai baik dulu. Perkara dia nanti juga mau baik sama saya, ya itu urusan dia lah gitu loh. Urusan saya sama Allah, nah gitu. Udah selesai gitu. Nggak beban kalau kayak begitu. Nah, itu 3 tingkatan orang yang kaitannya dengan hubungan ya, dengan saudara. Oh, masih 10 menit lagi. Ya. Kemudian ini pembahasan yang berikutnya tentang hukum silaturahim. Nah, itu. Sebenarnya hukum silaturahim itu apa? La khilafa anna silaturahimi wajibatun fil jumlah. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama itu bahwasanya silaturahim itu hukumnya wajib. Wajib. Masa ya dengan saudara enggak baik sih kan ya. Mau dia dekat mau dia jauh ya kita tetap baik lah ya. Kalau ketemu ya apa nyapa kan gitu. Ketemu kok ya bablas aja gitu kan. Jadi sedulur paudu, jane ya kenal menengahi ngopo gitu kan. Nah iya makanya apa? Wajib. Wa qati'atuha maksiyatun min kabairidz dzunub. Memutusnya bagian dari maksiat, bahkan apa? Dosa besar. Wah ini dosa besar. Wa qad naqalat tifaqa ala wujubi silatirrahim wa tahrimil qati'ah al-Qurtubi wal Qadhi Iyad wa ghairuhuma. Dan ini kesepakatan tentang kewajiban silaturahim dan haramnya memutus tali silaturahim ini ya dinukil oleh Al-Qurtubi wal Qadhi Iyad dan yang lainnya. Nah, itu. Nah, ini juga wasilaturrahim inda dukhul fi tafsilatiha yakhtalifu hukmuha bi ikhtilafi qudratil wasil wa hajatil mausul wa bi ikhtilafi syai' alladhi yusalu bihi. Jadi silaturahim ini ya kalau kita melihat dari hukumnya itu akan berbeda-beda tergantung dari kemampuan dari orang yang menyambung silaturahim itu sendiri dan juga kebutuhan dari orang yang disambung dari silaturahimnya itu. Jadi kewajiban ya hukum dari wajibnya ya atau hukum dari anjuran kita untuk menjalin silaturahim itu nanti akan tergantung pada kemampuan orang yang mau menyambung dan juga tergantung dengan kebutuhan orang yang akan disambung. Nah, itu. Contohnya begini. Laukana li insanin ghaniyin akhun faqirun yahtaju lil musa'adati. Misalnya ada orang yang kaya. Ada orang kaya punya saudara. Yahtaju lil musa'adah. Nah, saudaranya yang miskin ya, ada orang kaya punya saudara miskin. Nah, gitu. Saudara yang miskin ini butuh bantuan. Fa innal akh al-ghani
huna yajibu alaihi ayyasila rahimahu bi'ita'i akhihil faqir. Maka orang yang kaya tadi itu wajib untuk memberikan bantuan kepada saudaranya tadi yang miskin. Kenapa? Karena dia butuh bantuan gitu. Nah, ini berarti ini sebuah kewajiban. Kalau wajib berarti harus. Kita merasa mampu, terus punya saudara miskin butuh bantuan, misalnya lagi sakit gitu, butuh dana, ya kita bantu gitu. Bantunya kita sesuai dengan kemampuan kita. Nah kan gitu. Misalnya dia butuh bantuan rumah sakit sebesar 10 juta. Ya, kita mampunya berapa? Nggak harus 10 juta. Kita kan punya kehidupan sendiri juga. Kita ya sebagai saudara kita setidaknya meringankan ya beban saudara kita yang membutuhkan, dan ini wajib juga. Ya kita beri misalnya ya 500. Mungkin nanti ya saudara yang lain juga bantu. Nah, seperti itu setidaknya meringankan gitu kan. Meringankan. Nah, ini sebuah kewajiban. Nah, fahuna al-i'ta asbaha bisilah wa huwa wajibun. Maka yang demikian dan maka memberikan bantuan yang semacam ini merupakan bagian dari apa? Silaturahim yang sifatnya wajib. Sifatnya wajib. Karena saudara kita butuh. Bainama law kana al-akh ghaniyan la yahtaju ilal mal. Beda halnya kalau ada saudaranya ternyata orang kaya gitu. Jadi ada orang kaya punya saudara kaya juga. La yahtaju ilal mal. Saudara yang kaya ini tadi enggak butuh harta. La asbahal i'ta ghairu wajib. Maka memberikan harta kepada saudaranya yang kaya ini bukan sebuah kewajiban. Kenapa? Ya karena nggak butuh, sama-sama kaya gitu kan. Si A kaya, saudaranya si B kaya juga. Lah ngapain ngasih duit? Saya udah kaya, ngapain gitu loh. Nah itu. Lakin asilah bil asya al ukhra. Tapi apa? Untuk menjalin silaturahimnya dengan apa? Dengan cara yang lain. Nggak harus ngasih harta gitu. Dengan cara apa? Kalau ketemu salam, menyapa gitu. Iya. Atau apa? Ngobrol lah. Sesekali telepon, misalnya kalau rumahnya jauh ya ditelepon ya kan, biar tahu ini saudara saya gitu. Hiyallati tusbihu wajib. Nah, cara yang seperti ini juga merupakan sebuah kewajiban ya. Menjalin silaturahim jadi nggak harus memberikan harta tadi itu, bisa dengan cara seperti itu. Idan huna ra'aina hajatal mausul. Kalau begitu di sini dari contoh tadi itu bisa kita perhatikan bahwasanya kita melihat dalam menjalin silaturahim itu melihat kebutuhan saudara kita yang akan kita jalin silaturahim itu. Kalau ternyata dia butuh harta karena dia nggak punya karena dia orang yang secara ekonomi lemah, ya udah kita kasih. Tapi kalau dia ternyata kaya ya nggak harus ini, atau mungkin ya bisa kita kasih harta tapi berupa hadiah mungkin ya. Ini saya hadiahi, karena memberikan hadiah itu juga anjuran dalam Islam itu. Tahadu fatahabu. Salinglah kalian memberikan hadiah. Niscaya kalian akan saling mencintai, akan saling tumbuh rasa cinta. Memberikan hadiah. Hadiah nggak harus besar, tapi ya yang paling nggak berkesan gitu kan. Nah itu berarti bisa dilihat dari kebutuhan orang yang akan kita sambung silaturahimnya. Kadzalika yajibu an tura'a qudratu al-wasil, dan juga wajib untuk dilihat ya kemampuan orang yang menyambung. Fa in kana muqtadiran fa innahu tajibu alaihi silah wa illa fala. Kalau dia memang mampu ya maka wajib menyambungnya. Kalau tidak maka tidak wajib baginya. Ya, kayak tadi itu misalnya saudara kita
misalnya sama-sama miskin gitu kan, ternyata kok dia butuh bantuan, terus kita waduh ya memang betul-betul nggak bisa atau mampu ya cuma sekedarnya saja, dan itu tidak bisa meringankan, hanya sekedar ya kita partisipasi ya sudah, karena itu memang kemampuannya. Kalau memang tidak, iya wah podo aku ya ora duwe, kayak duwe iku ya semene ya wis lah ora apa-apa gitu kan. Wis ora apa-apa. Wis penting melu partisipasi, njaluk doanya kan gitu, miliman gitu. Nah, itu bukan sudah bukan merupakan kewajiban karena memang nggak mampu, sama-sama nggak mampu itu. Nah, itu. Baik, mungkin itu dulu Bu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.